Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini. Kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, sampai kita pada bab qiblatir rajulil jariyatas saghirah, bab tentang laki-laki ataupun seseorang yang mencium jariyah as-saghirah, anak kecil perempuan. Di sini perlu digarisbawahi, di sini kata-kata jariyah saghirah. Jariyah itu bisa punya dua makna. Anak perempuan kecil, ya, atau pelayan perempuan. Ada budak amba sahaya juga bisa disebut jariyah, ya, dan disebut dengan as-saghirah ini sebagai penafsiran, ya, jangan sampai kemudian salah dalam menafsirkan, ya, karena jariyah walaupun dia bisa bermakna anak kecil yang belum balik, ya kan, tapi batasan yang lebih jelas adalah ketika anak itu anak yang masih kecil, ya, balita atau batita, ya, itu yang dimaksud. Dan ini sambungan dari kemarin, ya, bahwasanya Rasulullah biasa mencium cucunya Hasan dan Husain. Sama, seorang ayah, seorang kakek atau paman, ya, boleh mencium cucunya, keponakannya, anaknya atau adiknya ketika dalam keadaan jariyah saghirah, anak kecil, ya, dalam artian belum balik. Nah, kalau sudah balik, ya tidak kemudian menjadi sebuah sunnah. Nanti kita terangkan bagaimana hadisnya supaya jangan salah paham dengan pengertian ini. Jadi mencium anak kecil adalah sunnah, baik anak kecil itu laki-laki maupun perempuan. Yang mencium tentunya ayahnya, ya kan, kakeknya, pamannya, ya, kemudian apa, kakaknya atau saudaranya, ya. Kalau orang lain dalam batasan-batasan yang memang tidak menimbulkan fitnah boleh. Kalau menimbulkan fitnah maka tidak diperbolehkan. Dalam catatan garis bawah di sini, ya, tidak menimbulkan fitnah, otomatis diterangkan nanti usia di bawah 5 tahun. Itu pun harus pengetahuan ada orang tuanya misalnya. Kalau tiba-tiba anak kecil sendirian dipegang, dicium, ya nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Haddatsana Azbaq qal akhbarani Ibnu Wahab qal akhbarani Mahramah Ibnu Bukair an abihi anau ra'a Abdullah bin Ja'far yuqabbilu Zainab binta Umar ibni Abi Salamah wa hiya ibnatu sanatain aw nahwahu. Disebutkan di sini dalam riwayatnya Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far mencium Zainab binti Umar bin Abi Salamah.
Dan ketika itu Zainab binti Umar bin Abi Salamah adalah berusia berapa? 2 tahun atau semisalnya. 2 tahun, jadi masih sangat kecil ya, masih anak-anak, 2 tahun atau semisalnya. Nah, maka etika di sini artinya apa? Masih ada sunnah yang dicontohkan oleh para sahabat ketika mencium anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, ya kan? Kalau mencium anak kecil, otomatis bagi seorang ayah, seorang kakek, seorang paman adalah sebuah pahala, menunjukkan apa? Kasih sayang kepada anaknya, keponakannya, cucunya, ya kan? Kalau orang lain, nah ini masalahnya. Kalau menciumnya di depan orang tuanya, di depan umum sih nggak masalah, tidak ada fitnah. Kalau menciumnya kemudian pas sendirian dicium, nah ini yang bahaya. Kalau bukan siapa-siapa, ya, sehingga batasan-batasan ini harus dipahami, karena semua riwayat-riwayat ini mengarah kepada apa? Mengarah kepada famili, keluarga. Makanya dalam hadis yang berikutnya, lihat apa kata Imam Bukhari. Haddatsana Musa qala akhbarana Rabi' ibnu Abdullah ibnu Khattab an Hafiz anil Hasan qala in istata'ta alla tanzura ila sya'ri ahadin min ahlika illa an takuna ahlaka au sabiyan faf'al. Dari Al-Hasan, itu Al-Hasan Al-Basri, bila engkau mampu tidak melihat kepada rambut salah seorang di antara keluargamu, ya, kecuali bila dia adalah keluargamu atau anak kecil, maka lakukan. Paham? Maka ini apa sih kaitannya ini dengan judul bab? Kok hadis kedua tidak terkait dengan mencium, ya kan? Tapi terkait dengan apa? Min ahlika, dari kalangan keluargamu. Illa antakuna ahlaka, kecuali dia adalah keluargamu. Maksudnya gimana? Ada keluarga besar, ya, ada keluarga besar, ada keluarga yang sekutnya mahram. Paham? Keluarga besar itu belum tentu mahram. Saudara sepupu, ya, anak paman, anak bibi, ya, atau kalau dalam bahasa lain punya istilahnya paman, apa namanya, adik kita, kakak kita, punya suami atau punya istri, gitu kan? Kan berarti masuk dalam keluarga besar, tapi bukan mahram, ya kan? Nah, maka hadis yang pertama tersebut, hadis dari Abdullah bin Ja'far tadi, ya, ini kemudian ditafsirkan dengan apa yang dipahami oleh para tabi'in, ya, seperti yang dipahami oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Itu maksudnya apa? Dalam lingkup keluarga besar, dalam lingkup keluarga besar, maka mencium ini disunahkan, baik mencium anak laki-laki atau mencium anak perempuan. Kalau mencium anak laki-laki masih dibolehkan di luar keluarga besar. Maka kenapa Imam Bukhari nggak memberi judul mencium anak laki-laki, tapi mencium anak perempuan? Kalau mencium anak laki-laki maka masih dibolehkan di luar keluarga besar, ya, selama itu tidak menyendiri, dalam artian di depan orang banyak, anak-anak kecil, ya, kemudian ada temannya mencium, boleh, ya kan?
Anak kecil laki-laki maksudnya ya, boleh. Ya. Tapi kalau anak kecil perempuan, kalau mungkin anak teman ibunya ya sama-sama perempuan boleh. Kalau sudah laki-laki tidak. Ya, tidak. Makanya itu kita harus memahami. Jangan kemudian memahami sebuah dalil jangan difahami secara terpisah sendiri-sendiri, tidak. Kalau difahami secara sendiri-sendiri, nanti akan muncul penafsiran-penafsiran yang menyesatkan. Kan boleh mencium anak kecil, kan sunnah. Iya sunnah. Anak kecil yang bagaimana yang dicium? Terus siapa yang mencium? Ini harus jelas. Lu kenapa demikian? Iya. Ya terkait dengan fitnah, ya sejak zaman dahulu kala sebenarnya fitnah itu terjadi. Ya, bagaimana fitnah orang yang namanya fitnah pedofilia. Apa pedofilia? Orang yang sudah tua menyukai anak kecil secara syahwat. Itu ya, namanya pedofilia. Ya, ini banyak kasus terjadi. Ya, ada ada orang yang sudah tua, sudah dewasa begitu ya. Harusnya kan dia menyukai sesamanya atau orang yang sudah balik, ya kan? Kenapa? Tujuannya untuk nikah. Ya, walaupun mungkin usianya terpaut jauh, tidak masalah, seorang sudah balik, boleh. Tapi kalau belum balik masalahnya, loh katanya boleh menikahi anak yang belum balik. Alasannya pakai dalil Rasulullah menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya memang dalam ajaran Islam tidak dilarang hal demikian, tetapi Rasul tidak membolehkan ya jima menggaulinya sebelum balik. Ya, anak kecil misalnya dinikahkan belum balik, dinikahkan dengan seorang laki-laki, ya ini boleh, ya. Misalnya orang tuanya kepengen menjodohkan, pengen menikahkan, boleh, ya. Tapi dengan catatan, ya, tidaklah menggaulinya sebelum balik. Nanti kita contohkan bagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau menikah dengan Aisyah, beliau bukan seorang pedofil sebagaimana tuduhan orang-orang yang benci dengan Islam. Lu apa dasarnya? Sepeninggal Khadijah radhiyallahu taala anha, para sahabat Nabi menganjurkan Rasulullah, datang para sahabat-sahabat Nabi, para sahabiyah terutama, wahai Rasul, kenapa enggak menikah lagi? Lama setelah Khadijah meninggal enggak menikah kan? Kenapa enggak menikah? Rasul balik pertanyaan, nikah sama siapa? Terserah engkau mau milih janda atau engkau mau milih gadis? Rasul nanya, kalau janda siapa, kalau gadis siapa? Kalau janda Saudah bin Zam'ah, dia wanita yang sangat-sangat semangat mengikuti ajaranmu. Ya, kalau gadis Aisyah. Ya, Aisyah. Kenapa? Dia anak orang yang paling, ya, anak orang yang paling percaya dan paling mencintaimu. Anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Rasul tidak langsung mau, oh ya saya mau, enggak. Rasul dalam bahasa kita mengabaikan, enggak dipikir. Ditawarkan berkali-kali. Dalam sebuah riwayat, dan ini riwayat yang dipilih oleh Dr. Dia Al-Umari dalam Sirah Sahihah,
Ya, Rasulullah lebih dahulu menikahi siapa? Sauda. Ya, Sauda. Tapi kan Sauda ini tentunya kita tahu usianya sudah juga tua, ya kan? Janda juga. Jadi yang pertama dipilih Sauda, bukan Aisyah dalam riwayat yang dikuatkan oleh Dr. Akram dia Omari. Ya, sampai kemudian Rasulullah SAW bermimpi. Mimpi, dalam mimpinya Jibril ya menunjukkan Aisyah sebagai istrinya Rasul. Ini adalah istrimu. Sekali mimpi, dua kali mimpi, Rasul tidak memperhatikan itu. Setelah berkali-kali mimpi dan yakin itu adalah perintah Allah, barulah Rasulullah SAW menyampaikan hal itu kepada Abu Bakar. Paham ya? Itu asal muasalnya kenapa Rasulullah menikahi Aisyah. Itu pun beliau nikah ketika Aisyah berumur 6 tahun dan tidak diapa-apain, dititipkan. Ya, ketika 9 tahun barulah Rasulullah, karena 9 tahun Aisyah sudah balik, sudah haid. Ya, barulah Rasulullah menggaulinya. Jadi sudah haid, sudah balik. Batasan dewasa dalam agama adalah sudah datang bulan, sudah haid. Dan haid ini beda-beda, ada yang 9 tahun sudah haid, ada yang 12 tahun, ada yang 15 tahun. Ya, dan itu sah-sah saja. Wong zaman dulu saya sekolah dulu, ya, lulus SD juga banyak yang nikah. Zaman dulu, ya. Zaman sekarang juga masih ada juga yang lulus setelah nikah juga ada. Ya. Itu. Artinya hal itu bukan suatu hal yang salah dalam sebuah masyarakat. Ya, kenapa? Karena sudah memenuhi kriteria secara ilmu kesehatan. Orang sudah haid, sudah bisa dia bereproduksi. Secara biologi sudah benar. Ya kan? Nah, secara ilmu kesehatan juga sudah benar, nggak salah. Nah, kalau belum balik kemudian digauli, ini yang salah. Dan Rasul tidak melakukan itu. Orang-orang pedofil itu melakukannya malah justru jauh sebelum haid. Itu pedofil. Dan mereka menginginkan melakukan itu, ya kan? Karena dorongan hawa nafsunya. Dan korbannya bukan cuma satu, tapi banyak. Rasulullah SAW tidaklah menikahi gadis kecuali Aisyah. Seandainya Rasul memang pedofil, banyak gadis-gadis yang siap dinikahi. Rasul tidak. Karena Rasul menikah itu berdasarkan apa? Perintah dari Allah, bukan hawa nafsunya. Jadi sangat salah ketika ada orang yang menuduh Rasulullah SAW pedofilia. Sangat salah dan tuduhan yang tidak benar. Nah, itu masalahnya. Banyak di antara kita yang tidak paham masalah itu. Dan ini selalu digaung-gaungkan oleh orang-orang yang anti-Islam untuk mencegah orang masuk Islam. Padahal kalau ini dipahami dengan benar, malah justru menjadi daya tarik orang untuk bisa masuk Islam. Kenapa? Di dunia barat, di Eropa pada zaman itu maupun di belahan dunia yang lain, perbuatan pedofilia sudah sering banyak dilakukan oleh orang-orang. Ya, pencabulan banyak terjadi dan dilakukan, terutama terhadap orang-orang yang dianggap sebagai kalah perang, jadi budaknya itu kan, orang-orang yang kemudian diculik, dijual. Itu banyak terjadi ketika itu. Di Eropa pun sama.
Kenapa mereka tutup mata dari keadaan di Eropa ketika itu? Ya, atau di negara-negara lain di Asia, tutup mata, tutup telinga. Dan padahal banyak sekali perbuatan-perbuatan tercela ketika itu. Ya, dalam Islam nggak boleh itu, kecuali orang-orang Syiah. Syiah memang orang-orang gila, ya, membolehkan kawin kontrak meskipun anak kecil yang di kontrak sama mereka. Ya, belum balik sekalipun boleh oleh mereka. Inilah pedofil. Tapi ajaran Islam tidak melarang yang demikian. Andai pun menikah sebelum balik, pengadilan harus memantau, memastikan tidak melakukan hubungan suami istri jima, tidak melakukan sebelum balik. Paham? Ya, jadi di beberapa pengadilan di negara-negara Islam, kayak di Saudi Arabia pernah terjadi. Di Saudi Arabia pernah terjadi, ada orang usianya sudah tua menikah dengan anak yang belum balik, anak kecil. Maka pengadilan memberi syarat, boleh kita nikahkan dengan syarat tidak melakukan jima sebelum balik. Syaratnya. Ya, sehingga dengan demikian Islam nggak benar kalau Islam melegalkan pedofilia, nggak benar itu, nggak benar. Ya, justru Islam melindungi wanita, melindungi anak-anak. Ya, kalau di Eropa ataupun di belahan negara lainnya, belahan dunia lainnya, hal itu biasa bagi mereka. Ya, apalagi ketika dianggap sebagai bangsa yang jajahan mereka melakukan hal itu biasa bagi mereka. Ya, yang namanya di Eropa sendiri, masya Allah, perdagangan manusia marak, perdagangan anak-anak juga marak. Ya, dan perdagangan itu tidak cuma orang miskin jual anaknya, tidak cuma itu, orang jahat nyulik anak kecil dijual begitu. Ya, dijual itu bukan diambil organnya, ya. Isunya sekarang kan diambil organnya kan, organnya nggak bisa. Ya, yang namanya organ itu harus dicocokkan dulu. Misalnya mau donor organ pun dicocokkan dulu, ginjalnya misalnya pas enggak, jantungnya pas apa tidak, ukuran anak kecil dan dewasa beda, nggak mungkin. Jadi kalau ada hoak anak kecil dibunuh, diambil organnya, dijual, tuh tidak benar yang begitu. Itu dalam kedokteran itu tidak sembarangan. Donor itu harus diatur cocok tidak. Donor darah, ya kan? Salah golongan darah bisa mati, malah bisa beku darahnya. Nggak semudah itu nyuri organ dijual, enggak. Emang onderdil motor, ya, atau onderdil mobil, itu pun tetap harus ada cocok apa tidaknya kan. Biasanya diculik, dijual. Kalau di Indonesia misalnya dijadikan gelandangan, pengemis di kota-kota besar, naudzubillah. Ya, kalau di luar negeri dijual, bisa untuk pekerja seks komersial, anak-anak kecil. Jadi pertanyaannya, yang cenderung melakukan pedofilia itu orang mana? Ya, orang Eropa. Banyak kejadian di Eropa. Ya, jangan malah kemudian menyasar kepada orang Islam. Orang Islam malah melarang. Anda pun boleh menikahi anak kecil yang belum balik, nggak boleh jima sebelum balik. Jelas, gitu kan? Jadi jangan sampai kemudian salah menuduh orang lain, nggak ngaca dengan dirinya, nggak ngaca dengan di Eropa bagaimana itu. Terus di negara-negara belahan dunia lainnya bagaimana itu? Hal itu berjalan tapi tidak legal. Bedanya itu tidak legal. Undang-undangnya melarang penjualan anak, undang-undangnya.
prakteknya berjalan di bawah tanah atau berjalan di bawah tangan di Eropa, di Amerika, ataupun di negara-negara lain yang non muslim. Sebenarnya dalam negara Islam nggak boleh begitu. Andai pun boleh menggauli, maka setelah balik. Ya, itu dipahami betul. Jangan sampai kemudian malah disalahpahami. Andai kata Rasul pedofil, banyak Rasul menikahi gadis. Satu-satunya gadis yang dinikahi hanya Aisyah, lainnya janda semua. Ya kan? Dan menikahinya pun dasarnya wahyu, bukan hawa nafsu. Ya, bukan hawa nafsu, karena perintah Allah. Makanya itu kenapa Rasulullah istrinya sekaligus 9. Ya kan, kalau total ada 12, tapi sekaligus dalam satu waktu itu sampai 9 dan tidak boleh dicerai. Kenapa? Karena itu ada hikmah pada masing-masing pernikahannya, ya kan? Ada hikmah pada masing-masing pernikahannya, ada perintahnya, kan begitu. Sehingga tidak boleh kita kemudian menyiru seperti itu lah. Ya, 2 mathna wa thulatha wa ruba' 9 itu ya, 2 dan 3 dan 4 tadi 9, nggak boleh. Karena ada yang sampai nikah 9 istri, bahkan ada yang sampai lebih daripada itu tidak benar, nggak dibenarkan. 4 saja bagi yang mampu, iya kan? Kalau nggak mampu jangan dipaksakan, kan begitu. Kalau mampu pun nanti juga ada proses, nggak boleh sembunyi. Nikah itu harus transparan, jangan sembunyi, ya, disembunyikan, ya. Ini nggak benar, ya. Jadi bolehnya mencium anak kecil asal masih keluarganya, keluarga besarnya, ya. Anak, bagi anak laki-laki maupun anak perempuan sama. Kalau anak laki-laki boleh pula di luar keluarga besarnya, tapi tentunya di depan orang-orang, ya, tidak sembunyi-sembunyi di tempat-tempat sepi, tidak. Nanya pedofil pun tidak cuma ngincer perempuan, ya. Pedofil juga mengincar laki-laki, ya kan? Nah itu. Jadi bagi laki maupun perempuan tetap kita wajib waspada ketika ada orang yang memang jahat mengincar, begitu kan? Jadi wajibnya kita memahami ini dengan benar. Jadi jangan dipahami dengan asal-asalan. Makanya Imam Bukhari melengkapi hadis atau meriwayat dari Abdullah bin Ja'far ini dengan riwayat komentar dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri agar klop ditafsirkan, ya, riwayat sebelumnya dengan riwayat setelahnya, klop jadinya. Nggak mutlak. Akan ada hadisnya boleh mencium anak perempuan, ada anak perempuan dicium, nggak boleh seperti itu, nggak boleh kayak gitu. Ada aturannya, paham ya? Ada aturannya. Kalau itu keponakannya sendiri silahkan, kalau itu cucunya sendiri silahkan, saudaranya sendiri silahkan, selama mereka itu masih kecil boleh silahkan. Kalau sudah gede ya nggak usah, ya kan? Sudah balik, sudah gede, sudah dewasa ya nggak usah. Loh, ponakan saya ya nggak usah. Ponakan tapi sudah 25 tahun ya nggak usah, ya kan? Nggak usah. Ya, orang tuanya saja kalau sudah gede kan udah nggak mencium anaknya lagi kan? Nah, apalagi bukan orang tuanya, ya. Harus dipahami di sini dengan baik dan benar. Jangan sampai salah atau gagal memahami, yang berakibat apa? Berakibat salah, melakukan kesalahan tapi merasa benar karena ada dalilnya, merasa ada dalilnya padahal dia tidak paham dengan dalilnya. Ya, semacam yang kejadian kemarin lah di Paris, ya, di Perancis kemarin, ya, ketika ada orang
seorang guru sejarah yang menampilkan gambar karikaturnya Nabi Muhammad SAW begitu ya. Karena merasa cinta pada Rasulullah, akhirnya kemudian apa? Dibunuh, dipenggal kepalanya. Ini adalah betul memang apa yang dilakukan itu memang bentuk cintanya pada Rasulullah, tapi salah. Loh, betul lebih salah gimana? Ya memang itu betul-betul cinta pada Rasulullah, tapi cara mengungkapkan cinta Rasulnya salah. Ya, salah. Kenapa salah? Karena Rasul nggak pernah ngomong, nggak pernah menyuruh begitu. Ya kan hukuman bagi penghina Rasul kan dipenggal kepalanya. Ada yang ngomong seperti itu. Tafsir harus dirincikan. Itu di negara mana? Di negara Islam, kayak Saudi Arabia, pasti orangnya dipanggil ke pengadilan, disidang, ya baru hukum mati. Begitu. Lalu di Paris, di Prancis, negara kafir, negara sekuler, jangankan Islam, ya kan? Di tempat-tempat resmi pemerintah tidak boleh memakai simbol-simbol agama apapun. Yang pakai jilbab harus dilepas, yang pakai salib harus dilepas, kalung salib harus dilepas juga. Karena Perancis sudah mendeklarasikan sebagai negara sekuler. Ya. Orang Islam juga minoritas. Kok mau main hakim sendiri? Ini menyelisihi dalil. Ya. Bagaimana dulu orang-orang Quraisy? Orang-orang Quraisy di Mekah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Mekah masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, apa orang-orang Islam di Mekah memenggal kepala mereka? Ya nggak bisa kan? Karena mereka mayoritas. Dan Rasulullah nggak menyuruh begitu. Itu pola pemahaman yang ngawur. Jadi jangan kemudian ini hukumnya, hukum itu di mana? Lihat. Ini kata para ulama, itu ulama fatwanya di mana? Lihat. Ya, di Indonesia aja nggak sampai seperti itu. Coba di Indonesia ada seperti itu. Tiba-tiba ada orang yang seperti itu ya, apa namanya, yang menghina Rasulullah begitu ya. Rasulullah kemudian langsung totong penggal. Kira di mana? Tangkap sama pemerintah, iya kan? Karena yang berhak menangkap dan mengeksekusi itu adalah pemerintah yang sah, bukan person. Bukan orang per orang pribadi, namanya main hakim sendiri. Apalagi mau-maunya kita dibodohi. Yakin itu gambarnya Rasulullah? Yakin enggak? Orang Islam saja, antum pernah lihat kayak ngapa gambarnya Rasul, fotonya Rasul, pernah lihat nggak? Tidak setiap orang Islam tahu bentuknya wajahnya Rasul. Iya Pak ya? Karena tidak setiap orang Islam diberi mimpi ketemu Rasul. Ya, kalaupun ada yang mimpi ketemu Rasul, belum tentu Rasulullah, tapi saja setan yang mengaku-aku Rasulullah. Nah, setan nggak bisa menyerupai Rasul, nggak bisa. Tapi kalau mengaku-ngaku bisa apa tidak? Wujudnya beda ngaku Rasul, bisa. Seperti kisah pada zaman Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ada seorang wanita yang bermimpi ketemu Rasul. Rasul dalam mimpinya mengatakan kamu bakal celaka. Si wanita takut, datang pada Syekh Sufi, pada para
ahli ibadah dari kalangan sufi, Syekh Sufi. Begitu cerita, malah ditakut-takuti. Waduh, kamu betul-betul celaka. Rasul yang ngomong kamu celaka. Ya iya, saya sufi, nggak ngerti ilmu. Akhirnya diangkat masalah ini kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala. Syekh bin Baz ditanya, coba sebutkan ciri-ciri Nabi dalam mimpimu. Bagaimana wajahnya, bagaimana matanya, bagaimana hidungnya, bagaimana bibirnya, bagaimana telinganya, bagaimana rambutnya, bagaimana postur tubuhnya, bagaimana cara jalannya. Diterangkan. Setelah diterangkan ciri-ciri Rasul dalam mimpi wanita ini, kata Syekh bin Baz apa? Kalau begitu Anda beruntung. Lu kok malah beruntung ya Syekh? Saya dibilang celaka. Karena Rasul bukan seperti itu, bibirnya kayak gini, mulutnya bibirnya kayak gini, bukan kayak gitu. Hidungnya seperti ini, telinganya seperti ini, rambutnya seperti ini. Berarti yang datang dalam mimpimu bukan Rasul, tapi setan. Paham kan? Orang muslim saja tidak setiap orang muslim bisa mendapatkan anugerah mimpi ketemu Rasul. Mungkin nggak orang kafir bisa gambar wajahnya Rasul? Nggak mungkin. Kalau gambar berarti apa? Berarti bohong. Ya, misalnya kayak gini. Ya, misalnya ada orang masang bendera Portugis. Misal masang orang bendera Portugis. Ditulis di situ ditulis Indonesia misalnya. Terus dimaki-maki, ini Indonesia negara yang brengsek bini. Tapi yang dipasang gambar benderanya Portugis. Apa komentarnya? Orang sedeng. Itu bukan bendera Indonesia, itu bendera Portugis. Berarti menghina apa? Portugis, bukan Indonesia. Kan begitu. Makanya itu ketika turun surat Al-Lahab, ya, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Istrinya Abu Lahab marah-marah, mau mukul Rasulullah, bawa senjata mau mukul Rasulullah, cari. Ya. Maka Allah samarkan, enggak ditampakkan Rasulullah di hadapan Ummu Jamil. Pas Ummu Jamil melewati Abu Bakar bisa sama Rasulullah tapi nggak bisa melihat Rasulullah. Mana tuh temanmu telah menghina suami saya? Mana Muzammam? Wah, dia mencela-cela Muzammam. Nggak mau nyebut Muhammad tapi menyebut Muzammam. Sampai cari jadi pergi. Apa kata Rasul? Dia mencela Muzammam, padahal saya Muhammad. Paham ya? Apa sih Muhammad? Orang yang terpuji. Kalau Muzammam orang yang tercela. Dia mencela Muzammam, saya Muhammad. Biarin aja. Gitu. Nah itu karikaturnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Kita tinggal jawab, lu bohong. Gimana lu tahu itu Rasulullah Nabi kami? Nabi Muhammad SAW dari mana taunya? Lu bohong tuh. Ya kan? Mungkin Muhammad yang lain mungkin. Ya, mungkin Muhammad Ali. Ada ditinju sama Muhammad Ali. Iya kan? Bukan itu, bukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nggak kayak gitu. Nah itu ya, simple. Jadi silakan debat dengan cara yang baik. Maka dalam Quran kan begitu. Ya, ketika mereka orang-orang ahli kitab seperti itu apa? Wajadilhum billati hi ahsan. Debat dengan cara yang baik. Kalau memang di negara sekuler, ya, dia ngakunya profesor, silakan debat. Anda profesor, Anda memahami bagaimana konsep ilmiah, ya, yang diakui secara universal. Sekarang tunjukkan itu betul-betul Rasulullah dari mana Anda tahu? Kan selesai. Mana data-datanya Anda? Anda dapat data dari mana? Seperti itu bentuknya. Selesai kan? Tapi kalau karena kita keburu terbawa emosi alasannya cinta Rasul, tapi nggak sesuai dengan sunnah Rasul, akhirnya apa yang terjadi? Fitnah malah di mana-mana, malah semakin jadi. Malah akhirnya gambarnya ditayangkan
pakai slide gede, iya kan? Itu seolah-olah menghina orang Islam. Tampakkan di kantor-kantor pemerintah pakai slide di gedung-gedung itu sehingga tampak dari jalan raya. Orang-orang yang bisa melihatnya. Malah penghinaan jadinya. Ya kan? Maka disebutkan dalam kaidah kan darul mafasid muqaddam an jalbil manafi, mencegah terjadinya kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan sebuah kemanfaatan. Ngapain juga main penggal-penggalan? Yang jelek orang Islam sendiri nanti. Padahal orang Islam mau seperti itu. Ya, dan ini sedang dicari-cari, kesalahan orang Islam sedang dicari-cari di Eropa. Kenapa? Karena perkembangan Islam di Eropa melejit. Banyak orang-orang yang pada masuk Islam di Eropa. Makanya kenapa banyak gerakan anti-Islam, karena takut Eropa jadi benua Islam. Ya kan? Di Inggris muncul gelombang gerakan anti-Islam karena khawatir Inggris jadi negara Islam, karena sudah mulai banyak komunitas muslimnya. Di Skandinavia mulai banyak Islamnya, maka kemarin di Swedia atau di Finlandia terjadi demo anti-Islam karena takut jadi orang Islam semua, ya kan? Nah ini Jerman banyak orang menyambut Islam. Bagaimana Islam disambut di benua Eropa? Maka sedang dicari-cari itu kesalahannya. Malah kitanya terpancing. Akhirnya apa? Mereka tambah berani buka front permusuhan, ya kan? Nah itu. Maka semestinya kita tidak boleh seperti itu. Bukan berarti kita tidak cinta Rasul. Kita sangat mencintai Rasul. Tapi untuk melakukan hal bodoh semacam itu tidak. Pakai ilmu. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Ilmu didahulukan daripada berkata dan berbuat. Jangan mudah terprovokasi. Pakai ilmu. Ya. Jangan pakai hawa nafsu. Kita berjuang menegakkan Islam, berdakwah menyebarkan agama Islam, bukan pakai hawa nafsu, tapi pakai ilmu. Maka jangan sampai kebodohan kita karena nggak pakai ilmu menjadikan agama kita jadi bulan-bulanan ejekan mereka. Islamnya nggak salah, orangnya yang salah. Ya, akhirnya ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memurtadkan Islam. Tuh Islam kayak gitu kan, maka ikut agama kami saja. Ini dimanfaatkan oleh orang-orang para misionaris, ya, orang-orang yang sedang membuat sedang membuat aksi pemurdadan. Dimanfaatkan ini oleh mereka. Orang-orang munafik dimanfaatkan oleh mereka. Memang pemerintah Perancis memang memanfaatkan isu ini untuk memancing isu anti-Islam di Perancis. Maka semestinya kita tidak boleh seperti itu. Cinta Rasul pakai ilmu, tidak pakai hawa nafsu, pakai dalil. Jangan asal, oh ini hukumnya ini, fatwanya ulama menghina Rasul, penggal begitu. Ya, pakai ilmu, ngamalkan fatwanya pakai ilmu. Setiap fatwa keluar pasti ada yang melatar belakangi. Lihat settingan latar belakangnya. Di negara mana ulama tersebut berfatwa? Apa ulamanya berfatwa di Paris, di Perancis? Baik, nggak masalah. Jadi itu diantaranya. Jadi kita melakukan amalan apapun, alasannya apapun, harus pakai dalil. Dan dalil pun
harus difahami secara menyeluruh. Sebagaimana fatwa difahami secara menyeluruh, meliputi berbagai macam aspek-aspek yang melatar belakangi lahirnya sebuah fatwa. Jangan membabi buta, asal semangat Islam, amalkan. Ya, akhirnya kemudian apa? Kemudian merusak Islam itu sendiri tanpa dia sadari. Maka sebaiknya para dai-dai yang memang miskin ilmu nggak usah suka ikut-ikutan berfatwa. Tanyalah pada para ulama, ya, bukan pakai hawa nafsu kita, ya, tanya pada para ulama sehingga jelas gamblang hukumnya. Sekarang lihat Paris, lihat Prancis, sudah mulai mereka membuat front permusuhan dengan Islam gara-gara ulah segelintir orang. Dan memang ini sengaja dicari-cari karena memang Paris dari Prancis dari dulu memang seperti itu, ya kan? Zamannya dulu Andalusia, ya, bagaimana Paris paling bernafsu untuk ngapain? Menghancurkan khilafah di Andalusia, kan begitu. Nah, maka itu janganlah kita kemudian tertipu oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama untuk melakukan aksi-aksi yang tidak dibenarkan oleh agama. Kita taani pelan-pelan, lihat dalil, pelajari dalil. Kelamaan gitu ya. Kalau memang begitu, yang layak untuk bicara lebih dahulu adalah muftinya, kan begitu kan? Para ulamanya yang bicara duluan. Ulamanya nggak ngomong-ngomong, tanyakan apa uzurnya. Bisa jadi beberapa ulama-ulama atau tokoh-tokoh Islam di Paris memang sedang menyusun sebuah rencana untuk menggugat, siapa tahu seperti itu. Kan ini masalah-masalah terkait dengan konflik di sekolahan, kan? Di sekolah, hanya saja kemudian merembet karena dipublikasikan. Beberapa tokoh-tokoh agama bisa jadi sedang membuat sebuah rencana untuk menyelesaikan dengan baik bagaimana caranya, tapi dimentahkan oleh segelintir orang yang mengamal fatwa secara ngawur, nggak lihat latar belakang fatwa, langsung penggal kepala, ngawur, ya, menyelisihi dalil, ya, menyelisihi dalil. Malah pada zaman Rasulullah kita lihat, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, orang-orang kafir yang menghina Rasul tidak langsung dicari dibunuh, tidak, ya, tapi apa? Diupayakan untuk mereka itu bisa sadar, bisa tobat. Ada orang yang benci sekali dengan Rasul, benci sekali dengan Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah apa malah? Dikasih hadiah-hadiah, hadiah yang sangat banyak, onta, ya, sekian banyak dikasih, kirim, senang, kasih lagi, senang, kasih lagi, sampai akhirnya dia masuk Islam. Dan dia ngomong, dulu Muhammad adalah orang yang paling saya benci, sekarang Muhammad adalah orang yang paling saya cintai. Itu kejadian. Ada juga salah seorang kepala kabilah, kepala suku yang benci kepada Islam, benci kepada Rasul. Bukan kemudian malah dicari mau dibunuh, tidak, dicari orangnya,
Ya, ketika berhasil ditangkap oleh para sahabat Nabi, apa langsung dipenggal? Tidak. Setelah ketangkep, kemudian malah apa? Dibawa ke masjidnya Rasul, kemudian diikat di masjidnya Rasul. Karena dia telah memfitnah orang Islam, maka dia kenapa di masjid? Untuk melihat bagaimana kehidupan kaum muslimin di masjid. Setiap jam makan dilepas untuk makan, kemudian diikat kembali, begitu. Makanan pun yang disuguhi juga enak-enak, bukan makanan basi ataupun apa, diperlakukan dengan sangat baik walaupun tawanan. Dan melihat keseharian orang Islam di masjid bagaimana, akhirnya dia yang tadinya bersumpah demi Allah nggak akan masuk Islam, akhirnya dia malah masuk Islam. Akhirnya pulang ke kampungnya, bawa seluruh kabilahnya masuk Islam. Gitu kan? Jadi harus difahami. Fatwa dalil difahami secara menyeluruh, jangan parsial, jangan sepotong-sepotong memahaminya. Yang berakibat apa? Merugikan umat Islam itu sendiri. Gitu ya. Nah, jadi kita berharap dai-dai yang yang ilmunya masih tangguh nggak usah ikut ngomong, serahkan kepada para ulama. Kan begitu kan? Serahkan kepada para ulama yang bicara. Nggak usah mereka ikut ngomong, yang bikin apa? Bikin emosinya umat semakin meledak. Ya, akhirnya apa? Akhirnya justru orang Islam yang disorot tuh, orang Islam suka kekerasan, tuh bentar lagi mau demo, bentar lagi bikin rusuh, kan begitu kan? Ya, apalagi sekarang sudah diambil alih oleh negara, sudah Perancis pemerintahnya yang mengambil alih isu tentang gambar Nabi Muhammad SAW. Mau apa lagi sekarang? Tadi masalah pribadi mencuat di masalah negara. Akhirnya semua negara bersikap. Di Timur Tengah beberapa negara sudah mulai ambil sikap, ya, karena ini sudah dibawa ke ranah pemerintah resmi, maka mengambil sikap tapi bukan kerusuhan. Seperti apa? Tidak membeli produk Prancis, boykot produk Prancis. Kuwait misalnya sudah mulai memboikot produk Prancis. Nanti beberapa negara lain, misalnya Prancis masih sikuku seperti itu, menambah saja Arab Saudi, Uni Emirat dan semua bersikap. Seperti dulu kasusnya Denmark. Ya, ketika Prancis nanti menurun pemasukannya gara-gara negara Arab mau beli produknya, akan berubah nanti dengan otomatis. Pakai cara yang lebih bagus, lebih ilmiah, lebih masuk akal, daripada pakai cara yang memang diinginkan oleh musuh-musuh Islam untuk semakin menambah data kejelekan orang Islam, gitu kan? Kan ini yang dicari oleh mereka. Ini loh, orang Islam jelek-jelek kayak gini loh, suka memenggal kepala, suka membunuh, kan, gitu kan? Supaya orang-orang Eropa tidak masuk Islam. Sudah, hentikan, serahkan pada para ulama, serahkan pada ahlinya. Kalau merasa kurang ilmu, diam lebih bagus. Ya, nggak usah ikut nimbrung ngomong yang bikin emosi umat semakin terbakar. Diam, pakai ilmu, belajar mengaji lebih bagus. Kalau belum ngerti ilmu, yang ngaji. Jangan kemudian ngomong bawain fatwa tapi sepenggal-sepenggal, malah umat akhirnya tersulut emosi. Nauzubillah. Baik, itu dulu. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sementara sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.